Hey guys, what's up? Ketemu lagi sama aku, Rio Alexander. Jadi di video kali ini kita bakalan bahas kasus kriminal ya, yang katanya itu paling sadis dan paling bengis di negara Malaysia. Kalian penasaran siapa saja orangnya dan seperti apa kejadiannya sampai-sampai mereka ini menjadi orang dengan kasus kriminal yang paling tersadis di Malaysia. Tapi ngomong-ngomong tentang Malaysia itu kayaknya 11-12 dengan Indonesia kan? Nah, di Indonesia pun juga ada nih kasus-kasus kriminal yang parah juga dari preman-preman yang sadis. Tapi yang di Malaysia ini nggak kalah sadis. Dan ini dia 5 kriminal sadis di Malaysia. Yang pertama, Mat Komando. Nama Mat Komando ini adalah nama alias atau nama samarannya ya. Jadi nama asli dari Mat Komando ini adalah Ahmad Mod Arsad. Katanya nih ya, orang-orang di Malaysia kalau dengar nama Mat Komando pasti buat telinga mereka tuh jadi nggak nyaman. Karena Mat Komando ini adalah salah satu penjahat paling gila dan paling ekstrim. Jadi Mat Komando ini dikenal sebagai kepala dari geng 13 yang sudah melakukan sekitar 52 perampokan sadis. Wow, bayangkan ya, 52 perampokan bersenjata sadis, bayangkan. Dan dia ini menjadi sasaran prioritas polisi, sampai-sampai nih ya, polisi itu dibuat kewalahan karena nggak sanggup menangkap Mat. Bahkan sampai si Mat ini pernah menginap di hotel, tapi polisi pun tuh kehilangan jejak gitu. Sampai akhirnya sekopi pasukan militer memburunya dan berhasil membuat kepala sang penjahat legendaris ini tertembus peluru. Yang kedua, Bentong Kali. Kalau dengar namanya lucu ya, tapi tahu nggak kalau dia ini adalah penjahat gila dengan reputasi melangit. Wow. Maksudnya gimana nih reputasi melangit? Jadi si Bentong Kali ini sejak masih kecil, bayangkan ya masih kecil, dia ini sudah berniat ingin menjadi penjahat yang paling terkenal. Bayangkan ya, ada orang yang cita-citanya jadi penjahat terkenal. Dan omongannya pun ini terbukti. Kalau nggak percaya bisa tanya sama orang Malaysia. Mereka pasti merinding kalau dengar yang namanya tuh Bentong Kali. Bentong ini mengawali karir kejahatannya itu di umur 14 tahun dengan menjadi anggota gangster. Kebayang nggak sih berbuat kejahatan aja tuh ada karirnya gitu. Bertahun-tahun Bentong ini melakukan kekejian sampai dia tuh jadi diminati oleh gangster besar di Kuala Lumpur gitu. Selain jadi anggota gangster, Bentong ini juga membentuk gangster sendiri. Dia pun sudah membunuh mungkin belasan orang bahkan lebih, dan ditambah dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Dan Bentong ini pun akhirnya ditargetkan menjadi penjahat paling dicari. Nah, kalau tadi si Mat Komando kan sekonvoi pasukan militer ya. Nah, si Bentong Kali ini dia sampai diburu oleh 200 polisi yang memburunya. Dan pada akhirnya berhasil membuat si Bentong tewas oleh seorang sniper. Yang ketiga, Mona Fandey. Kalau tadi pria, kali ini seorang wanita nih. Yang katanya Mona Fandey ini adalah seorang dukun. Dan dia ini bukan dukun biasa, tapi dukun yang terkenal se-Malaysia. Mungkin itu bisa dijadiin suatu kebanggaan dan keuntungan sendiri ya buat Mona Fandey. Kenapa enggak? Ya, kehidupan Mona Fandey bisa dibilang awalnya itu miris banget, tapi perlahan berganti dipenuhi dengan kemewahan-kemewahan dari hasil pasien yang datang kepadanya. Terus kenapa nih wanita ini bisa dianggap sebagai penjahat? Jadi ceritanya ada klien Mona yang merupakan tokoh terkenal di Malaysia. Dan namanya itu... Nah, si pasien ini meminta bantuan Mona supaya karir politiknya itu melejit. Dan Mona pun berkata, ya, aku akan menyanggupinya. Tapi dengan syarat kamu harus membayar mahar sebesar 2,5 juta ringgit atau setara dengan 8 miliaran rupiah. Wow! Dan si klien tuh menurut, kemudian mulai mencicil uang tersebut. Tapi entah bagaimana akhirnya si klien malah dihabisi Mona dan suaminya. Kepalanya ditebas, tubuhnya dipotong 18. Mengetahui kekejian ini, polisi langsung menangkap Mona dan sang dukun sadis ini pun akhirnya berakhir dengan divonis kematian. Dari kejadian Mona ini kita bisa ambil hikmahnya ya. Kalau mau mendapatkan sesuatu atau hasil itu tidak boleh dengan cara curang atau menghalalkan segala cara. Tapi cintailah proses, karena arti sukses itu adalah suka proses, bukan suka protes. Oke? Yang keempat, Sunny Chai. Sunny Chai ini merupakan sosok yang cukup dikenal di seantero negara. Bisa dibilang kalau dia ini adalah orang penting ya. Tapi siapa sangka kalau Sunny malah jadi seorang penjahat kelas kakap. Bagaimana bisa sosok yang dikenal dengan para politisi, para orang-orang petinggi, orang-orang terkenal, tapi dia ini adalah ketua dari geng paling gila M16. Chai diketahui adalah mastermind dari banyak sekali perampokan perhiasan di Malaysia. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak pernah tersentuh yang namanya itu hukum. Hal tersebut diketahui lantaran taktik rampok mereka itu yang benar-benar bersih banget dan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tapi yang kita tahu kalau hal busuk yang ditutup-tutupin itu pasti akan ketahuan juga kan.
Nah, kejahatan Chai ini pun akhirnya tercium juga. Kemudian pasukan elit polisi pun segera melakukan penangkapan. Tapi sebelum ditangkap, siapa sangka nih kalau Chai ini melawan dengan senjata M16 kebanggaannya. Tapi pada akhirnya ia mati juga karena tertembus peluru polisi. Yang kelima, Botak Chin. Dengar dari namanya aja tuh lucu ya, sama kayak yang bentong kali. Tapi siapa sangka juga nih kalau Botak Chin ini adalah penjahat Malaysia paling gila sepanjang masa. Dari keempat kriminal yang sudah aku bahas barusan, mungkin mereka terkenal. Tapi reputasi mereka akan kalah telak dengan yang namanya itu Botak Chin. Botak Chin ini adalah mimpi buruk bagi orang-orang Malaysia pada tahun 70-an. Karena apa yang dilakukan Chin memang benar-benar gila. Dia merampok, membunuh, melakukan kekerasan, dan masih banyak hal-hal kekejian yang lagi yang dia lakukan. Hal yang paling ditakuti dari Chin ini adalah konsistensinya yang paling gila. Chin seolah tidak ada matinya di dunia gangster. Jadi Chin ini sempat membuat geng, tapi anggotanya tuh tewas semua. Dan begitu terus, Chin selalu bisa membuat geng baru, sampai akhirnya polisi pun kewalahan menangkap Chin. Lewat operasi penangkapan yang luar biasa susahnya, Chin pun akhirnya tertangkap. Namun di penjara dia selalu berbuat ulah dengan beberapa kali kasus penusukan terhadap sipir dan penghuni lainnya. Pada sampai akhirnya Chin pun dieksekusi di tahun 81. Nah, melihat 5 orang ini, kita harus akui kalau penjahat seperti mereka memang sangat gila. Meskipun mereka semua sudah mati, tapi orang-orang jahat tuh masih aja tetap ada gitu. Maka dari itu, kita harus tetap selalu waspada dan berhati-hati dimanapun kita berada ya. Oke guys, video kali ini sampai di sini dulu. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, terus habis itu subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Dan kalian bisa komen di bawah sesuka kalian. Kalian pengen aku buat video apa, request seperti apa, nanti aku bakalan baca komen kalian ya. Kalau komenan kalian itu sesuai dengan apa yang aku bisa, nanti aku bakalan buat. Oke? Ya udah, kalau gitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.